Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak semuanya, kali ini saya akan memperkenalkan mata pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas kepada materi, ada baiknya saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih mata pelajaran yang akan kita pelajari. Oke, karena itu kali ini kita akan belajar tentang pengantar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke materi, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Oke. Nama saya Bapak Muhammad Hilal, nanti kalian bisa memanggil saya dengan Pak Hilal. Saya lahir di Kendal tanggal 26 Juli tahun 1988 dari orang tua bernama Mustamiroh binti Ki Abu Khair dan Mu'abah Muhammad Hasan binti Haji Muhammad Amr. Saya tinggal di Kampung Sarean, Desa Kerajaan Kulon, Kaliung, Kendal. Saya senang menulis, mengajar, dan mengaji. Saya punya kata mutiara yang selalu saya pakai dimanapun saya berada. Ilmu belumlah menjadi ilmu sebelum menjadi perilaku. Itu kata-kata mutiara saja. Oke, mungkin kalian sedikit penasaran seperti apa sih Pak Hilal itu. Oke, ini saya tampilkan fotonya sedikit. Nah, itu dia. Oke. Mengapa kita harus belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti? Oke, anak-anak sekalian, mungkin kalian pernah nyadar nggak bahwa apa yang selama ini kalian pelajari di sekolah lebih sering adalah satu materi yang tidak ada hubungannya dengan hidup kalian. Misalkan nih, kalian belajar tentang matematika. Kalau pelajaran matematika itu ada hanya untuk biar bisa dagangan, seharusnya SDD udah cukup kan, gitu, nggak perlu sampai SMP apalagi sampai SMA. Tapi kenapa sampai diajarkan di SMA? Kita kan belum bisa mengerti apa alasannya. Dan seringkali itu adalah hal yang ketika kamu lulus itu tidak kamu pakai lagi dalam hidup kamu gitu. Makanya ada satu tokoh yang katakan setinggi-tinggi pendidikan sekuler hanya mampu mengajarkan mencari penghidupan, tetapi tidak ada yang mengajarkan tentang kehidupan. Nyatanya kalau dipikir-pikir benar juga. Jadi orang selesai kuliah yang dicari adalah pekerjaan. Selesai SMA yang dicari adalah pekerjaan. Jadi semua ilmu yang diajarkan itu semua tuntutnya adalah pekerjaan. Saya jadi prihatin gitu ya. Kok semua untuk mencari pekerjaan? Kalau carinya pekerjaan harusnya nggak usah sekolah. Kita belajar skill aja, memperbanyak kemampuan agar kita bisa lebih banyak kemungkinan untuk bisa menghasilkan uang, kan begitu. Nah, karena itu saya pengen belajar bersama kalian untuk memahami tidak hanya sekedar untuk mencari pekerjaan. Jadi PAI adalah ilmu yang mengajarkan tentang sabar, ikhlas, tawakal kerja. Jadi PAI nggak melulu tentang ibadah. PAI juga mengajarkan bagaimana agar kita menjadi orang yang pekerja keras gitu. Dan agar kita bekerja tidak untuk mencari uang, tetapi agar kita itu bekerja karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi kesimpulannya PAI adalah ilmu yang mengajarkan tentang kehidupan yang tidak diajarkan oleh matematika. Lalu apa saja yang dipelajari dalam matkul PAI ini? Yang pertama, nanti kita akan belajar gimana agar bisa lebih dekat dengan Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Nanti kita akan belajar namanya Asmaul Husna. Nah, terus nanti kita akan belajar menyajikan hubungan makna dan seterusnya. Jadi dalam masing-masing bab ada 2 kali penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan untuk mengetahui seberapa jauh kamu memahami materi, dan yang kedua adalah kemampuan bagaimana kamu mempraktekkan materi. Misalkan olahraga, berarti kamu suruh praktek gitu. Selalu ada dua penilaian minimal itu. Bab 2 itu nanti kita akan belajar berpakaian menurut syariat Islam. Jadi sekarang kita banyak melihat ada orang pakai jilbab tapi ada bagian tubuhnya yang tidak tertutupi. Nah, bagaimana seperti itu dalam syariat Islam? Nanti kita akan mengkaji lebih. Ketiga,
nanti kita akan belajar sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Terus kemudian bab 4 nanti kita akan mempelajari dakwah Rasulullah. 5 kita nanti akan belajar kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Bab 6 nanti kita akan mempelajari dakwah Rasulullah di Makkah. Begitu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.